Buka halaman 240. 240. Hanya ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinika wa la ta'tik, doa kita itu. Jadi tingkatan hati ada 7 tingkatan. Tamak Suwaida ini sudah tingkatan yang keberapa inilah dalam kitab. Itu orang-orang sufi meningkat memberikan tingkatan-tingkatan terhadap hati. Jadi kalau lahir iman itu masih di luar hati, artinya masih bergantung di luar hati, maka dunia ke-7, akhirat ke-7. Cuma dunianya banu ada gangguannya lah, ada gangguannya. Dan apabila masuk iman itu di dalam batin hatinya dan beserta ia batin tadi akan dia iman, niscaya benci atau tidak senang lagi akan dunia. Artinya kada senang di sini, kada mau urusi lagi dunia. Banyak ke akhirat. Karena ingat mati, banyak ingat mati. Maka tiada menilik dengan mata hatinya kepada dunia. Jadi hati yang di dalam tadi disebut suwaida atau fuad tadi, kada menilik lagi dunia ini. Karena sudah berada di dunia. Dan tiada ia berbuat amal bagi dunia itu, kada digawinya lagi. Dia sudah selalu syukur apa yang ada. Dan karena inilah datang di dalam doa Nabi Adam alaihissalam, Allahumma inni as'aluka imanan yubashiru qalbi. Ini doa Nabi Adam. Bagus ini amalkan nih doa ini lah. Untuk memasukkan iman ke dalam sanubari kita. Agar kuat batin kita mengingat Sang Pencipta kita. Artinya, wahai Tuhanku, bahwa aku memohon akan Dikau akan iman yang beserta di dalam hatiku, yakni memenuhi lembaran hatiku. Jadi penuh hati kita dengan iman. Untuk itu memperbanyak zikir. Kada ada jalinnya, pasti zikir jalannya. Nah, dengan itu dapat anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya sudah lengkap tadi. Dan kata Abu Sulaiman rahimahullah, man sugila binafsihi sugila anin nas wahaja makamun amilin wa man sugila bi rabbihi sugila an nafsihi wahaja makamul arifin wazahidu la budda wa an yakuna fi ahadi hazain al-maqamain wa maqamuhul awal an yusgila nafsahu binafsih wa inda zalika yastawi indahu al-madah wal zam wal wujudu wal adam. Ini alamat orang yang sudah kuat juhudnya, kuat sifat juhudnya terhadap dunia. Kata Abu Sulaiman, barang siapa bimbang ia dengan dirinya, niscaya bimbang ia dengan berbuat ibadat daripada manusia. Apa maksudnya tak? Banyak manusia yang dipikirkannya daripada mengingat Allah. Itu arti bimbang. Banyak memikirkan tentang keadaan manusia. Ya, macam-macam itulah.
supaya manusia ini sayang, supaya manusia mencintai. Itu yang pertama. Bila kebimbangan dengan dirinya. Nah, diri ini ta'aluknya kepada manusia, karena itu nafsu. Barang siapa bimbang ia seseorang dengan dirinya, niscaya bimbang ia dengan berbuat ibadat daripada manusia. Artinya menata diri ini supaya bagus, cara berpendir supaya bagus, penampilan sebagai supaya manusia katuju, itu arti bimbang lah. Bimbang terhadap mengatur dirinya. Nah. Dan inilah makam orang yang berbuat ibadat. Dan barang siapa bimbang ia dengan Tuhannya, niscaya bimbang ia daripada dirinya. Diri di sini mata hati lah, nurani. Artinya selalu mengingat Allah. Dan inilah makam orang yang arifin. Ini makam orang sudah wasil kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan orang yang zahid tak dapat tiada bahwa ada ia di dalam salah satu daripada dua makam ini. Artinya harus dilewati. Dan adalah makam yang pertama itu bahwa bimbang ia dengan dirinya di dalam berbuat ibadat. Dan ketika yang demikian itu bersamaan padanya puji dan cela dan wujud sesuatu dan tiadanya. Nah. Artinya dipuji orang kada tak angkat, dicaci orang kada sakit hati. Itu orang-orang yang sudah arif billah. Bersamaan padanya puji dan cela, dan ada sesuatu dan tiadanya. Ada kada sakit hati, nah apa? Ada kada terlalu gembira, dan tidak ada tidak sakit hati. Itu yang sudah bujur sifat jahidnya, sifat juhudnya. Dan kata Yahya ibnu Mu'ad rahimahullah, alamatuz zuhdi as-sakha bil mawjudi. Artinya alamat orang yang sudah zahid itu murah dengan harta yang ada padanya. Kada berpikir panjang, hendak mengeluarkan harta untuk kepentingan umat. Itu tanda alamat orang yang sudah bersifat juhud. Dan kata Ibnu Khatib rahimahullah, alamatuhu wujudur rahah fil khuruji minal milk. Alamat yang lain pendapat, alamat orang yang bersifat juhud itu diperoleh ke lapangan di dalam mengeluarkan hartanya itu daripada memilikinya. Artinya lapang hatinya, bahkan beban kalau tidak memberikan kepada orang yang berhajat. Dan lagi ia berkata pula, az-zuhdu huwa uzufun nafs anid dunya bila takallupin. Artinya sifat juhud seseorang itu benci dirinya daripada dunia dengan tiada susah. Artinya menjauh dunia itu tidak terlalu bermasalah, lapang aja. Dan lagi kata Yahya ibnu Mu'ad rahimahullah, alamatu zuhud salasun, amalun bila alaqah, wa qaulun bila tama', wa isun bila riasah. Artinya alamat juhud itu tiga perkara. Pertama, amal dengan tiada bergantung, kada ada tujuan yang lain daripada
Amal itu hanya Allah. Kedua, perkataan dengan tiada loba. Kada terlalu banyak bependir. Kalau bependir pasti yang bermanfaat. Kemuliaan dengan tiada jadi ketua orang. Artinya kemuliaan itu bukan biar kada jadi pemimpin, ada masalah. Nah. Karena kemuliaan itu yang diharapkan apa? Mulia di sisi Allah. Nang dicari kemuliaan itu di sisi Allah, bukan di sisi manusia. Wallahu a'lam bissawab. Habis sudah. Bab juhud. Sekarang kita masuk bab al-babul khamisu fi bayanit tauhid wat tawakkuli. Bab yang kelima pada menyatakan tauhid dan tawakal. Adapun kelebihan tawakal itu maka beberapa ayat Quran dan beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, setengah daripadanya tauhid, firman Allah Subhanahu wa taala, tauhid dan tawakal, wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Artinya, dan atas Allah taala maka hendaklah kamu bertawakal atau berpegang jika kamu daripada orang yang beriman yang sempurna. Jadi berbicara tentang tawakal, patawakkalu untuk tawakal berpegang. Tauhidnya in kuntum mukminin, itu tauhidnya. Tauhid itu artinya orang yang percaya adanya Allah. Dan lagi firman Allah Ta'ala, wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Artinya barang siapa tawakal, yakni berpegang atas Allah Ta'ala dan menyerahkan dirinya kepada Allah Ta'ala pada sekalian perbuatannya itu, maka yaitu memadai ia akan dia. Cukup artinya, dijamin. Dan lagi firman Allah Ta'ala, innallaha yuhibbul mutawakkilin. Artinya bahwasanya Allah Ta'ala itu kasih ia akan orang yang tawakal atasnya itu. Dan setengah daripada hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sabdanya, uritul umama fil musimi faraitu ummati qad mala'u as-sahla wal jabala fa'ajabatni kasratuhum wa hay'atuhum faqila aradita qultu na'am qila wa ma'aha ulai sab'una alfan yadkhuluna jannah bighairi hisab. Qila man hum ya Rasulullah? Qala alladziina la yaqta'una wa la yatatayyaruna wa la yastarquna wa ala rabbihim yatawakkalun. Faqama Ukashatu wa qala ya Rasulullah ud'ullaha ay yaj'alani minhum. Faqala Rasulullah sallallahu Allahumma ja'alhu minhum. Faqala akhar, faqala ya Rasulullah ud'ullaha an yaj'alani minhum. Faqala Rasulullah sallam sabaka biha akashah. Jadi mulai zaman Bahari juga kisahnya nih lah. Orang tuh bermacam-macam tawakalnya, bukan kepada Allah. Mulai zaman Bahari juga. Ini kan kisah zaman Nabi ini. Jadi ada orang-orang dahulu yang tawakalnya bermacam-macam, bukan kepada Allah. Artinya dilihatkan akan daku, ujar Nabi, akan beberapa umat pada satu musim, pada suatu waktu. Maka aku lihat ya Rasulullah akan umatku itu sungguhnya telah memenuhi mereka itu akan tanah yang rata. Ibak umat Rasulullah nih. Nah. Dan bukit yang tinggi. Sesungguhnya
telah memenuhi mereka itu akan tanah yang rata dan bukit yang tinggi. Maka memberi ajaib akan daku oleh banyaknya mereka itu. Yalah, heran aku ya Rasulullah. Ajaib. Dan kelakuan mereka itu, artinya bermacam-macam kelakuan umatnya. Yang luar banyaknya tuh. Nah. Maka dikata orang bagiku, ya Rasulullah, adakah ridha engkau akan yang demikian itu? Maka aku berkata, ya Rasulullah, bahkan ya aku ridha ya Rasulullah, umat tuh banyak. Maka dikata bagiku, dan lagi ada serta mereka itu 70.000 yang masuk mereka itu ke dalam surga dengan tiada dihisap. Jadi 70.000 umat Rasulullah masuk surga tanpa dihisap. Nah ini yang kita cari, inilah amalnya nih. Yang gak ada dihisap nih. Nah. Nyaman kalau dihisap tuh langsung aja masuk surga. Apa amalnya? Maka ditanyai orang akan Nabi SAW. Menanyakan yang 70.000 masuk surga tanpa hisap nih, sahabat bertakun. Nah, apa amalannya itu? Siapa mereka itu ya Rasulullah? Sahabat bertakun. Maka Rasulullah menjawab, mereka itulah yang tiada berpegang mereka itu kepada sesuatu gantungan. Nah, ini ada yang berpegang gantungan, gantung di pinggang, di gulu, ya kah? Bebasah. Tuhan bebasah. Ada kalau anak harat di muka bumi. Dan mereka itulah yang tiada berpegang mereka itu kepada burung terbang. Bahar itu zaman dulu tuh bila terbang burung ke kanan tuh bagus, belah ke kiri kada bagus. Jangan besok burung nih. Nah, mulai bahari sudah ada. Ini kan jagal masuk surga nih pila batuhan burung nih. Nah. Mun maingo tuh boleh aja tapi jangan dikurung. Kita aja kada hakun dikurung, ya kan? Seandainya wadahku tuh emas jadi burung, tetap wadah hakun dikurung. Nah, emas tetap wadah hakun dikurung apa? Karena di akhirat nang hanyar tahu kita. Nah, makanya orang umrah nang bayi ngeburung harus dilepas ke burungnya. Atau bahaji nya kada boleh mengurung burung. Nah, bayar dap bayar. Dan mereka itulah yang tiada berpegang kepada azimah, jimat. Dan atas Tuhan mereka itu padahal mereka itu berpegang kepada Tuhan. Maka bangkit berdiri sahabat Nabi SAW yang bernama Akashah radhiyallahu anhu, padahal ia berkata. Lalu yang pertama bertanya Rasulullah ini, Akashah namanya, nang ingin seperti mereka masuk surga tanpa hisab. Akashah namanya. Ya Rasulullah, pintakan olehmu doa kepada Allah Ta'ala bahwa Allah menjadikan akan daku daripada mereka itu, mereka yang masuk surga tanpa hisab. Maka sabda Rasulullah SAW langsung didoakan Rasulullah lah, Allahumma ja'alhu minhum, ya Rasulullah, kabul Akashahnya lah. Allahumma ja'alhu minhum. Jadi kita tuh kalau ada melihat orang yang baik, kayak ini juga doanya. Ini kan karena Rasulullah nama lajari. Allahumma ja'alni minhu. Itu cara berdoanya. Kalau hu ini kan kembalinya kepada Akashah. Kalau kita melihat orang yang taat, melihat orang yang selalu berbaik, maka Allahumma ja'alni ya Allah minhu. Kalau nya berhubungan Allahumma ja'alni minhum. Ada ini kan minhum karena yang 70.000 tadi masuk surga tanpa hisab. Ini doanya lah. Bagus deh hafalnya doa. Setiap melihat kebajikan,
maka kita disunatkan berdoa. Karena Rasulullah langsung mengajarkan kepada akasah. Langsung Rasulullah mendoakan Allahumma ja'alhu minhum. Ya Allah, kabulkan akasah ini seperti mereka yang masuk surga 70 tanpa hisab. Bila ada malat orang yang berbuat jahat yang menghina kita doakan supaya dapat petunjuk. Allahumma hdihim ya Allah ila siratikal mustaqim. Itu doanya kada boleh menghina. Itu gurisan perjalanannya. Kita pun juga ada juga kesalahan, cuma mesti ditutupi Allah Subhanahu wa taala. Artinya, wahai Tuhanku, jadikan olehmu akan diakasah daripada mereka nang 70.000 tanpa hisab masuk surga, kabul langsung. Jadi akasah termasuk orang nang dijamin masuk surga. Sahabat naik nahlak juga nih. Maka bangkit berdiri pula seseorang yang lain, maka berkata, ya Rasulullah, pinta olehmu doa kepada Allah Ta'ala bahwa ya Allah Ta'ala menjadikan akan daku daripada mereka itu nang 70. Maka sabda Rasulullah, telah mendahului akan dikau dengan dia permohonan itu oleh akasa. Artinya Rasulullah akan mengabulkan. Karena nang cerdasnya akasa. Nah, nang lain pindah ke daerah-daerah. Nah, jadi begitulah sahabat. Gambarannya kita tuh itu juga. Kada respon langsung, akasannya respon orangnya. Kada dikabulkan Rasulullah. Nah ini iktibar awan kita lah. Dan sabda Nabi SAW, "Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkulihi la razaqakum kama yarzuqut tayra tagadu khimasan wa taruhu bitanan." Artinya, jikalau bahwa kamu bertawakal atas Allah Ta'ala dengan sebenar-benar tawakal akan Dia Allah, niscaya memberi rezeki Allah Ta'ala akan kamu seperti Ia memberi rezeki akan burung. Pagi ia lapar, petang-petang ia kenyang. Burung itu kalau bulik ke sarangnya kenyang sudah. Itu burung lah. Burung itu kada tapi bakal kada. Nah, mun kita manusia sawat kelaparan, artinya awak sehat, otak sehat, semuanya sehat, sawat kelaparan. Apa bedanya dengan burung? Nah, artinya kita dengan bekerja tua wajib kada boleh minta selama badan sehat, otak sehat. Harus bekerja, itu yang dicontohkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man qata'a ila Allah azza wa jalla kafahu Allah ta'ala kulla mu'natin wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Wa man qata'a ila dunya wa kallahu Allahu ilaiha." Barang siapa putus ia daripada dunia kepada Allah Ta'ala, niscaya memadakan oleh Allah Ta'ala akan dia akan tiap-tiap kesusahan belanjanya, dan memberi rezeki Allah Ta'ala akan dia daripada sekira-kira tiada dapat dikira-kirakan. Nah, orang ini memutuskan dengan dunia tapi menyambung kepada Allah. Artinya kada terlalu banyak dunia, nang banyak diingatakan mengingat Sang Pencipta Allah. Itu dimudahkan oleh Allah. Arti dimudahkan, kada tentu pak langsung duit nang datanglah. Awak sehat, pikiran tenang, nyaman bekerja, dapat rezeki. Jangan kita berpikir kalau rezeki itu langsung duit, jangan. Keliru itulah. Allah caranya memberikan itu bermacam-macam cara untuk kita dimudahkan mendapatkan rezeki itu melalui sehat, nyaman berpikir, saran-saran orang banyak, macam-macam lah caranya. Sehingga kita bekerja, ada ikhtiar bekerja. Itu maksudnya. Lain kalau orang wali itu udah kalau dipikirkan orang wali lah.
Orang wali, orang bisa belah duit seorang, orang wali itu. Duit datang seorang. Dan barang siapa putus ia daripada Allah Ta'ala kepada dunia, artinya awan Allah Ta'ala ini bilang, tapi ingat dunia aja nanti dikatakan. Inilah itu maksudnya tuh. Nah. Putus sama Allah tapi ingat dunia aja. Nah, kepada niscaya menyerahkan akan dia Allah Ta'ala kepada dunia itu. Pusang benarnya mikiran. Allah sarahkan aja, seurusnya nyawa dunia aja Allah Ta'ala. Nyaman lah urus dunia. Kadang nyaman. Ngaluh kepala, duit banyak tetap ngaluh dalam urus dunia nih. Ada nyamanan. Allah kadang menulungi. Dan lagi sabda Nabi Sallam, man sarrahu an yakuna agnan nasi fal yakun bima indallahi awsaka minhu bima fi yadih. Artinya barang siapa menyukakan akan dia bahwa ada ia yang terlebih kaya daripada manusia, maka hendaklah ia terlebih percaya dengan barang yang pada sisi Allah Ta'ala itu daripada barang yang ada ia pada tangannya itu. Jadi kayak apapun kita punya kelebihan, punya harta, jangan merasa aman dengan harta, tapi merasa aman tuh dengan pemeliharaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tuh kadang-kadang kalau sudah awak sehat, duit banyak, rasa aman. Nah, obat kadbau pagatan ada tarus, rasa aman, itu salahnya. Terhijab dengan pencipta kita. Mestinya kita dengan lengkapnya sarana kita tuh tetap kita berpegang kepada Allah keamanannya itu. Jangan temandak di sarana-sarana kita yang ada. Kita pegang. Apa mic-nya nih? Jadi tetap dengan Allah hati kita jangan sampai berlepas. Itu makna tawakal tadilah. Jangan dipengaruhi oleh keadaan kita. Tetap dengan Allah yang menjamin. Jadi hendaklah ia terlebih percaya dengan barang yang pada Allah Ta'ala itu daripada barang yang ada ia pada tangannya itu. Dan menitahkan Allah Ta'ala bagi Nabi Daud alaihissalam dengan firman-Nya, ya Daud ma min abdin ya'tasimu bi duna khalqi fatakiduhu samawati wal ardu illa ja'altu lahu makhraja. Ini Nabi Allah berwahyu kepada Nabi Daud. Artinya, hai Daud, tiada daripada seorang hambaku yang meminta peliharakan ia dengan daku, padahal tiada ia meminta peliharakan dengan makhluk. Maka berkehendak memperdaya akan dia oleh segala isi 7 petala langit dan bumi itu. Melainkan aku jadikan baginya tempat keluar daripada mereka itu. Nah, artinya dengan Allah tadi bang bertawakal, jangan awan manusia. Jadi kayak apa aja dunia 7 petala langitnya hendak menipu dan sebagainya tidak akan bisa. Jar Allah wahai Daud. Nah, melainkan aku jadikan baginya itu tempat keluar daripada mereka itu asal berpegang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tatkala membaca Ibrahim Al-Khawas rahmatullah akan firman Allah Ta'ala, wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut wasabbih bihamdihi wa kafa bihi bijunubi ibadihi khabira. Surah apa nih? Artinya, dan tawakal olehmu atas Tuhan yang tiada mati selamanya, dan bertasbih kamu memuji kebesarannya Allah, dan cukuplah dengan dia Allah itu dengan mengetahui dosa-dosa hambanya. Nah, jadi maksud tawakal kita nih, mulai kita hendak bekerja tuh sudah berpegang dengan Allah. Itu makna tawakal lah. Jangan tuntung hanya menyerahkan tawakal kita.
Kita kebanyakan kan bekerja dong. Hanya serahkan hasilnya Allah. Itu tawakal orang Kita mulai bekerja itu sudah dengan Allah. Apa yang kita kerjakan? Karena kita kan asalnya la haula wala quwata illa billah. Jadi ketika kita ingin bekerja, itu sudah dengan Allah kita. Otomatis hasilnya itu Allah. Tapi tawakalnya orang awam, dia bekerja dulu. Oh, bagaimana? Hasilnya hanya Allah aja. Bujur juga itu. Cuma masih ada dirinya yang berkuasa, bekerja. Setelah selesai baru menyerahkan hasilnya itu kepada Allah. Nah, itu belum pas benar lagi. Masih ada pengakuan. Artinya yang bujur bertawakal itu mulai hendak tuh sudah Allah yang dipanggil. Nah, patawakkalu itu maksudnya tadi. Maka berkata, ya sugianya bagi hamba Allah Ta'ala, kemudian daripada mendengar akan ayat ini, bahwa ia tiada meminta tolong kepada seorang lain daripada Allah Ta'ala. Jangan ada yang lain. Itu hati maksudnya lah. Namun syariat boleh aja berdialog dengan manusia. Nah, tetapi setelah hasilnya tuh hilang ikhtiaran manusia tuh. Langsung Allah. Karena kita ini pasti ada asbab. Dan kata setengah ulama, mata radita billahi wakilan wajadta ila kulli khairin sabila. Artinya manakala reda engkau dengan Allah Ta'ala itu akan jadi tempat engkau berpegang, niscaya engkau dapat akan dia jalan segala kebajikan. Akan kamu dapatkan, akan dia Allah memberikan jalan segala kebajikan. Dan kata Imam Al-Ghazali Ta'ala, barang siapa tiada menuntut akan rezekinya padahal berserah ia kepada Allah Ta'ala, niscaya adalah rezekinya menuntut akan dia. Rezekinya yang datang. Kalau nya itu beramal karena Allah, kadang memandang fadilatnya, yang diingatakan Allah aja, datang rezekinya itu benar. Allah yang menyerahkan melalui sipulan. Faslun fi bayani hakikat tauhid allazi huwa aslut tawakkul. Sampai kah? Belum. Masih ada? Ini suatu pasal pada menyatakan hakikat tauhid yang yaitu asal bagi tawakal itu dan menyatakan beberapa derajat tauhid. Kata Imam Al-Ghazali rahmatullah, wa alam anna ma'na tauhid yutarjimuhu qauluka la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa ma'nal iman bil qudrah yutarjimu anha qauluka lahul mulk wa ma'nal imani bil judi wal hikmah yadullu ala qauluka walahul hamdu faman galaba ma'na hadhil jumlah ala qalbihi sara mutawakkilan. Artinya, dan ketahui olehmu bahwasanya makna tauhid itu yaitu yang membahasakan akan dia tauhid itu oleh katamu la ilaha illallah wahdah. Itu tauhid, tidak ada Tuhan ya wahdah, hal kadanya esa ya, tidak ada syarikat baginya, yakni tiada Tuhan yang sebenarnya melainkan Allah Ta'ala, padahal ia atas yang tiada ada sekutu baginya Allah. Dan adalah iman dengan kudrah itu yaitu membahasakan akan dia itu oleh katamu lahul mulk, yakni baginya kerajaan. Itu menunjukkan kudrah namanya. Percaya dengan Allah itu bahwa Allah itu maha kuasa. Itu ta'aluk imannya. Percaya Allah itu memiliki kerajaan. Dan adalah iman dengan kemurahan Allah Ta'ala dan hikmahnya itu membahasakan akan dia oleh katamu walahul hamdu. Nah, segala puji milik Allah. Yakni baginya segala puji. Maka barang siapa kebanyakan makna perhimpunan itu di dalam hatinya,
niscaya jadi ia tawakal atas Allah Ta'ala. Nah makanya ini tadi kita tuh harus memperbanyak kalimat la ilaha illallah. Nah itu di situ asal tawakal tuh sumbernya. Hanya karena kalimat la ilaha ini zikruzat namanya. Lah kalimat la itu zikruzat bukan zikrus sifat, bukan kalau zikrus sifat masih ada minta kita. Kita membaca ya alimu, ya razak. Itu permohonan kita kalau ya alim kan hendak berilmu, kalau ya razak hendak minta rezeki, itu maknanya. Tapi kalau la ilaha illallah ini zikrul zat, kita semata-mata menyebut zat Allah. Kada minta apa-apa kita. Kita mengakui hanya yang ada sebenarnya itu hanya zat Allah. Itu jadi para aulia itu zikirnya itu pasti la ilaha illallah. Abdalu ma qultu wan nabiyyu min qabli qaulu la ilaha illallah. Itu disebut Nabi paling abdal yang kukatakan dan nabi-nabi yang terdahulu adalah kalimatnya la ilaha illallah. Makanya guru sekumpul zikirnya 24.000. Karena itu zikrul zat namanya. Menyebut nama Allah aja. Kadang minta apa-apa kita. Hanya mengesahkan Allah semata-mata. Mudah-mudahan sampai kalah. Mudah-mudahan apa yang kita baca malam hari ini menjadi ilmu pengetahuan kita. Jadi yang paling nyaman tuh la ilaha illallah tidak malakan. Sekurang-kurangnya 24 jam tuh 300 kali itu orang yang awam. Munya kawato 1000 kah, 2000 kah. Nang waktu aku, nang ada waktu kayak itu nah. Nah itu. Mudah-mudahan Allah memberikan taufik dan hidayah kepada kita barataan sehingga dibukakan hati kita untuk selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan mudah-mudahan Allah mengampuni seluruh dosa lahir batin kita, dosa kedua orang tua kita, dosa guru-guru kita, dan dosa anak istri kita, dan dosa kaum muslimin seluruhnya. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim. Amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Wa qur rabbi zidna ilma. Allahumma ja'alna ya Allah min ibadikal mukhlasin, min ibadikal syakirin, min ibadikal sabirin, min ibadikal sadiqin, min ibadikal khaifin, min ibadikal wari'in, min ibadikal qani'in, min ibadikal mutawadi'in, min ibadikal khashi'in, min ibadikal zahidin, min ibadikal taibin, min ibadikal mutawakkilin, min ibadikal zakirin, min ibadikal muqarrabin, min ibadikal salihin, min ibadikal muttaqin bihaqqi hajal majlis birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allah. Azia.